akan lanjutkan pelajaran kita mengenai 7 perkataan di kayu salib. 7 perkataan di kayu salib. Dan hari ini merupakan pertemuan yang kedua, yaitu kita akan bahas bersama-sama mengenai perkataan kedua yang dikenal sebagai salib penyelamatan. Salib penyelamatan. Kita baca dulu Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dalam perkataan yang pertama, kalau semua yang masih ingat, perkataan pertama itu adalah Bapa ampunilah mereka. Jadi itu adalah salib pengampunan. Setelah Yesus bicara seperti itu, perkataan kedua Yesus Kristus adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Salib penyelamatan. Ini bicara tentang apa? Perkataan ini, perkataan Yesus adalah bagaimana keselamatan dianugerahkan kepada penjahat yang di sebelah kanan ini. Mari kita lihat bersama-sama mengenai apa arti penebusan atau makna penebusan lewat perkataan yang kedua ini. Kan panjang banget ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Baik, makna yang pertama kita bisa memahami lewat perkataan kedua ini bahwa untuk bisa masuk ke dalam Firdaus harus bertobat lebih dulu. Harus ada pertobatan untuk bisa masuk ke dalam Firdaus. Di Lukas 23 ayat 34, Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Kepadamu di sini bukan dalam bentuk jamak tetapi satu. Hanya kepada satu. Kita tahu ada 2 penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Tetapi ketika Yesus bilang aku berkata kepadamu, mu di sini hanya bicara tentang satu. Keselamatan itu diberikan kepada satu orang, salah satu dari mereka. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa keselamatan ini hanya ditujukan kepada penjahat sebelah kanan? Dulu pendeta David Kwon pernah membahas kenapa sebelah kanan, gitu ya. Pendeta Yunduhi juga pernah membahas kenapa sebelah kanan. Karena kanan itu seringkali di dalam Alkitab menunjuk kepada tempat berkat, tempat berkat, tempat yang diberkati seperti itu. Nanti kita akan lihat ayatnya juga. Nah, kita kembali kepada pertanyaannya. Kenapa kabar keselamatan ini hanya ditujukan kepada penjahat sebelah kanan? Itu karena apa? Karena dia bertobat. Jadi karena ada pertobatan, maka ada kabar keselamatan. Jika tidak ada pertobatan, maka tidak ada keselamatan. Pertanyaannya lagi, seperti apa pertobatan penjahat sebelah kanan ini? Kalau kita lihat yang pertama, dia mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia mengaku dirinya adalah orang berdosa. Pada awalnya kedua penjahat itu mengolok-olok Yesus. Mengolok-olok Yesus, baik itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Di Markus 15 ayat 32 dibilang, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Nah, ini perkataan dari pemimpin-pemimpin agama yang ada di bawah kayu salib yang mengolok-olok Yesus. Tetapi dikatakan apa? Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Tapi meskipun di awal itu mereka sama-sama mengutuk Yesus, pada akhirnya kita bisa lihat penjahat yang di sebelah kiri, tadi sebelah kanan kan, penjahat yang di sebelah kiri ini makin mengutuk Yesus. Di Matius 27 ayat 44, di sini dikatakan penyamun-penyamun yang disalibkan ini sama-sama mencela dia. Kemudian Lukas 23 ayat 39 dibilang seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi makin berat, makin kasar dan mengutuk, menghujat Yesus. Dia bilang, bukankah engkau adalah Kristus?
selamatkanlah dirimu dan kami. Dibilang seperti ini. Maka kita bisa lihat awalnya hanya mencela, lama-lama menghujat Yesus. Ya, ini kata yang lebih keras dibanding kata mencela, lebih jahat. Lewat adegan ini kita bisa memahami bahwa di akhir zaman pun akan terjadi yang sama. Akan terjadi yang sama. Orang yang tidak bertobat lama-kelamaan akan lebih jahat lagi. Orang yang jahat tidak akan pernah bertobat. Kenapa? Dia melihat bahwa pertobatan itu tidak perlu. Maka dia akan menjadi jahat dan tidak akan pernah bertobat. Sebaliknya orang yang bertobat akan menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih lembut hatinya. Wahyu 22 ayat 11 ini merupakan firman yang sangat keras. Barang siapa, Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Penjahat kanan dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia layak dihukum. Lukas 23 ayat 41 dibilang, kita memang selayaknya dihukum. Jadi setelah penjahat yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri itu menghujat Yesus, kalau kamu itu Kristus, kamu itu Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Penjahat kanan, dia berbicara, dia menegur dengan keras itu penjahat yang sebelah kiri. Dia bilang, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi banyak orang merasa tidak berdosa sampai-sampai ya buat apa bertobat? Kan nggak ada dosa. Nggak perlu Tuhan untuk selesaikan masalah kita. Tetapi orang Kristen harus memberikan pengakuan ini. Aku adalah orang yang berdosa. Aku perlu Tuhan. Seperti ini. Jadi dia memberikan pengakuan. Pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Yang kedua, jadi pertobatan itu, pertobatan penjahat sebelah kanan ini, yang pertama, pertobatan itu adalah pertobatan yang mengakui dosa. Yang kedua, dia mengakui, pertobatan dia itu adalah mengakui ketakbersalahan Yesus. Lukas 23 ayat 41 dibilang begini, kita memang selayaknya dihukum. Karena memang apa? Memang kita jahat gitu, memang kita penjahat. Tetapi dibilang orang ini Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata salah di sini adalah atopos, yang artinya tidak pantas atau aneh. Jadi Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang tidak pantas, tidak berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Dia tidak lakukan hal yang aneh. Yesus ini dia tidak mengenal dosa, dia tidak berbuat dosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Kira-kira seperti inilah pengakuan dari penjahat sebelah kanan tentang ketakbersalahan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 22. Maka kita pun harus melihat bahwa Yesus itu adalah benar, tidak bersalah. Kita adalah orang yang banyak salahnya. Ada banyak dosa. Seperti ini. Tetapi pertobatan penjahat sebelah kanan ini lebih lagi apa isi pertobatannya? Dia memohon, ingatlah aku ya Tuhan. Ini tanda dia berserah kepada Tuhan, tanda dia berserah kepada Tuhan. Orang yang bertobat akan berserah kepada Tuhan. Lukas 23 ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bahasa aslinya, apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Penjahat kanan ini ada hikmat di dalam hatinya. Pengkhotbah 10 ayat 2 dikatakan, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, makanya kenapa kita diajarkan oleh pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, pendiri gereja Bukit Sion Indonesia ini, yang bertobat adalah penjahat yang di sebelah kanan. Gara-gara Alkitab melihat kanan ini adalah posisi berhikmat, gitu ya, posisi berhikmat. Nah, jadi awalnya, kembali lagi kita lihat, awalnya mereka berdua itu mencela Yesus, sama-sama mencela Yesus. Tetapi
Ketika Yesus itu berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Ini perkataan pertama. Dalam penderitaan yang ekstrim, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah, ampunilah, dan ampunilah. Yesus terus berbicara seperti ini. Nah, ketika mendengar perkataan Yesus yang berisi tentang pengampunan, hati penjahat kanan yang ingin, yang keras, pada akhirnya dia apa? Dia menjadi mencair. Kalau kita lihat, menjadi mencair. Bagaimana bisa seorang manusia bisa mengampuni orang yang membenci, menyiksa, dan mau membunuh dia? Wah, orang ini bukan orang biasa. Dia adalah Mesias. Seperti ini kesaksian dari pengakuan dari penjahat sebelah kanan. Apa yang membuat hatinya mencair? Itu adalah doa pengampunan Yesus. Doa pengampunan Yesus. Tanpa pengampunan, tanpa kasih pengampunan, penjahat kanan itu tidak bisa bertobat. Maka kita bisa bertobat jika kita ada firman. Mari kita terus menerima firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Menjadi lembut. Jangan keraskan hati kita. Ya. Mari kita menerima pengampunan. Pada akhirnya kita bisa terbebas. Kita bisa terbebas dari dosa, menerima pengampunan. Pada akhirnya hati kita itu mengarah kepada Kristus. Makanya lewat pertobatan penjahat sebelah kanan, kita bisa memiliki syukur dalam hati kita. Betul ya? Memiliki syukur. Makanya ada satu lagu him yang sering dinyanyikan di gereja. Penjahat kanan telah sadar apa perbuatannya gitu ya, sangat berdosa perbuatannya. Imannya terima juru selamat yang tak berdosa. Seperti ini lagunya. Untuk him itu ditulis untuk mengingat penjahat kanan ini yang bertobat. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu betapa perlu pertobatan untuk bisa masuk ke dalam Firdaus. Ini ya. Perlu pertobatan untuk bisa masuk ke dalam Firdaus. Nah, yang kedua, untuk masuk Firdaus perlu kata amin dari Tuhan. Untuk masuk Firdaus perlu amin dari Tuhan. Lukas 23 ayat 42. Penjahat ini bilang apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin dalam bahasa Yunani, amin. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dan aku di dalam Firdaus. Amin. Ya. Yesus menjawab permohonan dari penjahat kanan ini. Amin katanya. Jika tidak ada amin dari Yesus, penjahat kanan nggak bisa masuk Firdaus. Makanya kita perlu apa? Perlu mendengar amin dari Tuhan, ya, lewat segala permohonan kita. Amin, amin ya. Oke, ya. Mari kita lihat apa arti amin dari Yesus. Apa arti amin dari Yesus? Ketika Yesus bilang amin, sesungguhnya amin. Artinya apa? Yang pertama, doa penjahat kanan itu telah didengar. Permohonannya, doanya telah didengar. Apa sih permohonannya? Ingatlah aku. Yesus jawab doa dia, permohonan dia. Karena apa? Karena dia ada iman yang besar untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Ingatlah akan aku ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Orang Yahudi pikir itu kerajaan Allah itu, kerajaan sorga adalah kerajaan milik Allah. Jauh gitu ya. Tetapi penjahat kanan ini bilang bahwa apa? Yesuslah empunya kerajaan sorga. Waktu itu semua orang berpikir Yesus hanyalah seorang tukang kayu, nabi. Ternyata bukan siapa-siapa, mati juga. Tetapi penjahat kanan bilang apa? Dialah Mesias. Dialah Allah sendiri. Jadi arti kata amin dari Yesus itu adalah pernyataan doa penjahat kanan telah didengar. Telah didengar. Karena imannya yang begitu besar.
Kemudian kata amin di sini memiliki makna jaminan masuk ke dalam surga. Amin, kamu pasti masuk surga. Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya katanya amin, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan ada di Firdaus dan akan terus ada di sana. Akan terus ada di sana. Jadi ini jaminan tentang Firdaus. Nah, makanya tuh kita semua harus mendengar jaminan Tuhan ini bagi kita. Caranya gimana? Ya lewat menerima firman, betul ya? Pada akhirnya suara Tuhan akan terdengar oleh kita. Kemudian makna yang ketiga tentang kata amin dari Yesus, ini memiliki makna kepuasan Yesus. Yesus merasa puas. Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Ini Yesaya pasal 53 tentang nubuat Yesus, Allah yang menderita, Tuhan yang menderita. Ya. Kita lihat, kita baca. Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban berbusalah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, kita hanya baca ini saja, kita langsung memahami bahwa Yesaya sementara bernubuat tentang Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus dia memberikan dirinya sebagai korban penebus salah. Di atas kayu salib, ketika Yesus menjadi korban penebus salah, dia menemukan satu benih yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi meskipun Yesus mengalami penderitaan yang sangat ekstrim, Yesus bisa merasa puas dan berkata amin. Dengan adanya kata amin, kita bisa melihat bahwa oh, Yesus telah melihat ada banyak orang yang akan bertobat seperti penjahat kanan itu. Ini yang digenapi lewat nubuat ini. Kalau kita lihat, ya, jadi pertanyaannya, apakah apa yang akan Yesus katakan ketika Yesus melihat kita? Lihat, apakah Yesus melihat kita sebagai keturunan itu, benih itu, zera? Apakah Yesus melihat kita dan dia akan katakan amin? Makanya kita harus menyadari bahwa penderitaan Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk kita. Ya. Dia sangat menginginkan supaya kita senantiasa ada dalam dia. Oke, jadi amin dari Yesus membuka pintu lebar sorga, membuka lebar-lebar pintu sorga. Untuk siapa? Untuk kita semua. Yesus merasa puas pada akhirnya. Makanya dia dikatakan amin. Amin. Yesus lihat kita, kehidupan kita masih naik turun. Tetapi dia ada harapan. Dia percaya, amin. Kita akan berubah dan disadarkan lagi. Kita akan sadar lewat setiap firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan. Ya, jadi kita telah lihat mengenai makna yang kedua, bahwa yang pertama untuk masuk Firdaus perlu bertobat. Kemudian untuk masuk Firdaus harus apa? Perlu apa? Amin dari Tuhan. Nah, yang ketiga, untuk masuk Firdaus perlu ada hari ini secara rohani. Hari ini secara rohani. Lukas 23 ayat 43. Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi penjahat kanan akan ada bersama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Pada hari itu juga mereka akan bersama-sama di dalam Firdaus. Yesus menekankan hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan hari ini? Kalau kita lihat secara literal, hari tersebut adalah hari Yesus disalib. Dan di hari itu dikatakan di Lukas 23 ayat 43, Yesus dan penjahat kanan itu pergi ke Firdaus. Tapi kalau secara literal, bukankah Yesus masih ada di atas kayu salib? Betul ya?
Pada akhirnya di hari itu Yesus mati. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 dikatakan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara katanya. Yesus memberitakan Injil. Ya. Maka jika kita melihat fakta ini, berarti kita tidak bisa memahami atau kita tidak bisa menerima atau memaknai hari ini secara literal. Tidak bisa. Kita perlu memahami hari ini secara luas. Ya, secara luas. Mari kita lihat hari ini secara rohani. Ini bicara tentang hari ini yang kekal. Hari ketika tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan lagi. Kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 1, setelah menciptakan, Tuhan katakan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Setelah menciptakan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat konsep satu hari adalah apa? Gelap bertemu dengan terang. Petang bertemu dengan pagi. Gelap bertemu dengan terang. Penjahat kanan dia gelap. Dia ada dalam kegelapan rohani. Dia bertemu dengan terang rohani itu, yaitu Yesus. Pada akhirnya penjahat kanan ini menjadi satu hari rohania. Satu hari rohania. Tetapi lebih lagi dari situ, ya lebih dari itu, dia telah menerima terang, ya terang Yesus ini, terang Tuhan, telah menerima Yesus. Dia tidak mengalami gelap lagi. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam terang itu. Makanya bagi dirinya selalu ada hari ini. Hanya ada hari ini. Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang apa? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama 3 tahun pelayanan umum Yesus, tidak seorang pun yang menerima terang ini. Bahkan murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya. Yesus pancarkan tetapi Israel tidak menerima terang ini. Yohanes 1 ayat 5, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa apa? Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak bisa memahami terang itu. Kegelapan di sini bicara tentang Israel. Yesus adalah terang. Pada akhirnya tidak bisa menjadi hari ini memiliki makna tidak percaya Yesus sebagai Allah Bapa. Makanya hari ini menunjuk kepada apa sih? Hari ini menunjuk kepada keadaan iman yang tidak berubah. Tidak pernah berubah. Tidak alami kegelapan lagi. Keadaan yang secara terus-menerus di dalam terang. Mengerti ya? Kalau misalnya matahari di atas, setiap hari matahari setiap hari kalau kita lihat misalnya matahari selalu ada di atas kepala kita. Apakah besok akan datang? Nggak akan datang kan besok. Kita akan selalu hari ini. Maka kita perlu memahami secara rohani. Hari ini secara rohani kita selalu ada terang dalam hati kita. Makanya untuk menjadi hari ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita harus mendengar firman. Setelah mendengarkan firman, kita perlu apa? Melembutkan hati kita. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Ibrani pasal 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 3, pasal 4 sering muncul kata hari ini. Dan selalu dihubungkan dengan hal menerima firman dengan kelembutan hati. Tidak mengeraskan hati. Bicara mengenai apa? Ketaatan terhadap firman. Menerima firman di hati. Tidak dikeraskan hati. Maka bisa menjadi hari ini secara rohani.
Makanya kalau kita lihat di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Siapa yang dengar? Dari antara orang di situ, dua penjahat ini mendengar kan? Sama-sama mendengar. Tetapi penjahat kiri terus-menerus mengeraskan hatinya dan tidak menjadi hari ini. Penjahat sebelah kanan, dia tidak mengeraskan hatinya. Pada akhirnya dia menerima firman. Dia apa? Menerima terang dan menjadi hari ini secara rohani. Terang firman Tuhan itu masuk kepada penjahat kanan. Terang firman. Hari ini kita ke gereja, kita belajar hari ini gitu ya. Saat ini kita sebentar belajar. Tetapi apakah firman itu masuk dalam hati kita? Atau hati kita masih keras tanpa kita sadari? Ya, jadi kita harus memohonkan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apakah hati hari ini, saat ini saya mendengarkan firman Tuhan, hati saya keras? Jika Tuhan ada kasih pengampunan, kenapa kita tidak ada kasih pengampunan? Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi orang lain, kenapa kita tidak bisa? Tuhan ampunilah saya. Seperti itu. Kita memohonkan lagi kepada Tuhan. Jadi hari ini yang sejati, ini bicara tentang tingkat iman yang penuh dengan terang, penuh dengan firman. Rasul Paulus selalu memberikan nasihat yang sama. Petrus juga sama, Yohanes juga bicara hal yang sama. Harus apa? Senantiasa bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan. Firman harus penuh di dalam kita, ya. Harus seperti itu. Jadi di atas kayu salib kita memahaminya sebagai apa? Memahami sebagai penjahat kanan itu dia menerima firman dan dia itu menjadi percaya. Yesus mengakui sebagai Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, pada akhirnya dia memperoleh keselamatan. Tetapi dari sudut pandang Allah, yang terjadi itu apa? Dari sudut pandang sejarah perubahan, firman Allah lah yang menangkap dia. Betul ya? Yang menangkap dia. Kenapa? Karena perlu ada kasih karunia Tuhan yang menangkap dia. Firman itu harus keluar dulu kan? Baru dia bisa merespon. Kalau firman tidak kita terima, kita mau respon apa? Nah, jadi firman Tuhan terang itu telah menangkap dia dan menyingkirkan semua kegelapan dalam hatinya. Yang perlu dia lakukan apa? Dia menerima dan membiarkan terang itu menyingkirkan segala kegelapan. Ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman, baca firman, belajar firman saat ini. Ketika kita hari Tuhan, kita mendengar, beribadah, menyembah Tuhan, menerima terang Tuhan. Masalahnya cuma satu. Apakah kita menerima kasih karunia untuk membiarkan terang itu menyingkirkan segala kegelapan? Atau kita masih ya Tuhan itu, tolong Tuhan terangi semua sudut hati saya kecuali sudut yang satu itu, jangan. Saya mau simpan yang gelap yang itu soalnya. Nah, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Masih ada sudut-sudut bagian-bagian hati kita yang gelap, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, terangilah hati saya. Pada akhirnya, terang firman Tuhan akan bekerja dan menyinari segala kegelapan dan memberikan kasih karunia yang besar dalam keluarga kita, melancarkan kehidupan kita, sekolah anak-anak kita, bahkan masa depan kita. Bahkan iman kita akan menjadi cerah. Kita akan hidup di dalam hari ini secara rohani. Yang kita perlu katakan apa? Amin. Betul ya? Harus ada iman kan? Harus ada iman. Ya, meskipun kita pikir lagi, aduh kayaknya susah deh, berat deh. Ya, sementara ini pun mendengarkan firman Tuhan sekarang ini, pikiran saya ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang sedang dihadapi. Tetapi seperti apapun permasalahan, pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita berserah kepada Yesus. Bapak, tolong saya. Karena saya tidak bisa sendiri. Saya perlu Engkau. Tolong hati saya. Bila mana ada kegelapan, Bapak tolong ampunilah.
Saya pikir-pikir lagi, ya memang saya masih ada hati yang tidak menyukai satu hal dari orang yang lain, ada hal yang masih duniawi. Saya masih ada keinginan-keinginan yang ingin memuaskan hawa nafsu saya, kedagingan saya. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya belum mengampuni, perkataan saya masih kasar kepada orang. Saya hanya mendahulukan kepentingan saya, tidak merelakan supaya orang lain bisa lebih dulu, kepentingan orang banyak lebih dulu. Ampunilah saya. Seperti itu kan? Yesus bilang, yang penting kita apa? Kembali kepada. Jadi kesimpulannya, Yesus di dalam perkataan yang kedua ini, Yesus menerima buah. Jadi perkataan pertama adalah perkataan pengampunan, salib pengampunan. Lewat firman pengampunan itu ada hasilnya, ada buahnya. Yesus menemukan buah itu. Di sini kita bisa lihat penginjilan Yesus itu bukan hanya waktu dia lahir, betul ya? Sampai pelayanan umumnya selesai, tetapi sampai di atas kayu salib pun dia masih sampaikan Injil. Dia terluka, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dalam penderitaan yang ekstrim, rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tetap sampaikan firman Tuhan. Dan yang terjadi apa? Ada buah. Ya. Hari ini mungkin kita ada masalah yang sedang kita hadapi, ada kebingungan dalam pikiran kita, hati kita, ada kesulitan, kesusahan. Mari kita terus sampaikan firman-Nya. Dengar firman Tuhan, amin, berserah kepada Tuhan dan sampaikan, sharingkan. Ya saya nggak bisa sharing kepada yang lain, saya belum percaya diri, ada gimana? Yang saudara ada orang yang terdekat, ada anak, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada teman. Bro, gue sharing sebentar ya. Ini gue mau coba belajar menginjil nih, tetapi belum bisa. Gue nggak pede nih. Tetapi karena ini tugas, gue mau latihan. Tolong dengerin ya. Sampaikan itu. Aduh lama banget lagi lu ngomong nanti. Gue bosan gue. Nggak lama. Gue cuma perlu 3 menit. Ceritakan apa yang dipelajari hari ini. Apa yang dibaca dalam firman Tuhan. Dan kita apa? Kita pahami. Ceritakan. Maka kita sudah memulai langkah penginjilan kita. Yesus tidak menyerah. Dia apa? Dia melihat satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Dia melihat kita lebih berharga dari satu dunia. Kita pun perlu melihat orang-orang di sekitar kita yang belum menerima firman hidup. Mereka sangat berharga. Mereka perlu mendengar firman yang berharga dari saudara-saudara semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalankan tugas ini. Mengikuti jejak Yesus. Bukan hanya ikut dalam penderitaannya saja, tetapi apa? Ikut juga dalam kebangkitannya. Ikut bukan hanya di dalam sikapnya yang penuh kasih, tetapi wujudkan lewat penginjilan kita. Sharingkan firman Tuhan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus hanya tertarik kepada penginjilan. Tertarik kenapa? Karena penyelamatan adalah yang terutama. Hari ini kita lebih tertarik kepada apa? Nah, mari kita renungkan mengenai pertanyaan ini. Tapi sambil kita pikirkan bahwa Tuhan, biarlah saya memiliki ketertarikan yang sama dengan Tuhan. Tuhan tertarik tentang ibadah, saya pun ingin tertarik. Tentang doa, saya pun tertarik. Tentang firman, saya pun tertarik. Tentang menginjil, meskipun belum mulai, masih sulit. Amin, saya akan coba. Seperti ini. Ya. Amin. Baik. Kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya dengan perkataan yang ketiga. Oke.